Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tugas remedial matematika diskrit. Untuk pengertian, sequential sort adalah proses membandingkan setiap elemen pelari satu per satu secara berurutan, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Dalam pencarian ini, proses dilakukan dengan cara mencocokkan data yang akan dicari dengan semua data yang ada dalam kelompok data. Proses mencocokkan data dilakukan secara berurutan satu demi satu, dimulai dari data ke-1 hingga data pada urutan terakhir. Selanjutnya, kompleksitas algoritma. Jika terjadi suatu masalah, dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaiannya. Suatu algoritma tidak saja harus benar, tapi harus juga efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Efisiensi suatu algoritma diukur dari berapa jumlah waktu dan ruang memori yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Algoritma yang efisien merupakan algoritma yang mempersingkat kebutuhan waktu dan ruang. Perlukah kita memakai algoritma yang efisien? Selanjutnya, perhitungan kebutuhan waktu dan ruang. Ketika kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Jika dapat mengetahui besaran waktunya dalam 1 detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu yang sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Di sini selanjutnya, pertama, operasi pengisian nilai. Jumlah sama dengan 0, K sama dengan 1, jumlah sama dengan jumlah, plus AK, K sama dengan K plus 1, dan R sama dengan jumlah per N. Jumlah seluruh operasi pengisian nilai adalah T1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah N ditambah N ditambah 1 sama dengan 3 plus 2N. Yang kedua, operasi penjumlahan. Jumlah plus AK dan K plus 1. Jumlah seluruh operasi penjumlahan adalah T2 sama dengan N plus N sama dengan 2N. Yang ketiga, operasi pembagian. Jumlah per N. Jumlah seluruh operasi pembagian adalah T3 sama dengan 1. Total kebutuhan waktu algoritma hitungan rata-ratanya adalah T sama dengan T1 plus T2 plus T3 sama dengan kurung buka 3 plus 2N kurung tutup A plus 2NB plus C detik. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan waktu seperti di atas kurang dapat diterima karena yang pertama itu, dalam praktek kita tidak mempunyai informasi berapa waktu yang sesungguhnya. Jadi untuk melakukan suatu operasi tertentu. Yang kedua, komputer dengan arsitektur yang berbeda akan berbeda pula lama waktu untuk setiap jenis operasinya. Selain tergantung pada komputer, kebutuhan waktu sebuah program juga ditentukan oleh compiler dalam bahasa yang digunakan. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Selanjutnya, ada 2 kompleksitas algoritma. Yang pertama, kompleksitas waktu. Tn dapat diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Yang kedua, kompleksitas ruang. Sn dapat diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Selanjutnya, kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu dapat dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisanya dari implementasi. Kompleksitas waktu hitungan rata-ratanya adalah T kurung buka kurung tutup N sama dengan N. Selanjutnya, kompleksitas waktu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Tmax N.
merupakan kompleksitas waktu untuk kasus yang terburuk. Worst case merupakan kebutuhan waktu yang maksimum. Timing adalah kompleksitas waktu kasus yang terbaik, best case, atau kebutuhan waktu minimum. TVGN merupakan kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata. Itu bahasa Inggrisnya average case. Itu untuk kebutuhan waktu secara rata-rata. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.